Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan dimensi di CSS. Khususnya nanti kita akan bahas bagaimana cara menentukan dimensi sebuah blok elemen. Salah satu contoh blok elemen nanti kita bisa edit melalui properti yang ada. Oke, yang kita kenal ya, yang dalam selama ini yang namanya blok-blok elemen, kita sudah tahu ya, yang namanya paragraf, lalu ada div, lalu ada heading. Ya, itu blok-blok elemen yang ada di HTML. Yang namanya blok elemen itu dimensi atau besarannya itu kita bisa tentukan. Tingginya berapa, terus lebarnya berapa, bahkan bisa tentukan maksimum lebar, maksimum tinggi, minimum lebar, dan minimum tinggi. Seperti apa caranya? Oke, kita langsung praktek aja. Oke, coffee cup. Oke, di sini saya punya sebuah halaman yang simple banget. Ada dua buah judul dan dua buah paragraf. Simple. Oke, kita coba edit salah satu dimensi dari blok elemen, yakni yang paragraf. Caranya kita buat sebuah kelas dulu, misalnya dimensi. Kemudian nah biar gampang langsung ke apply, kita masukkan kelasnya langsung di sini, kelas dimensi. Oke, sekarang kelasnya masih kosong. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Contohnya kita bisa ubah tinggi, karena kita bicara dimensi, kita ubah tinggi dan lebar. Kita bisa tentukan secara pasti tinggi lebarnya berapa. Oke, saya kasih lihat dulu. Oke, di sini kita bisa tentukan tingginya, height, dengan kata kunci height. Height-nya bisa persen. Kalau persen berarti dia akan ngambil persen dari tingginya halaman, tingginya web browser. Atau kita bisa masukkan pixel. Contohnya kita pixel masukin. Tingginya misalnya 200 pixel misalnya ya. Nah, kelihatan kan tingginya jadi 200 pixel. Sini berubah. Oke, biar gampang, biar lebih enak dilihat, kita tambahin border. Kita kasih lihat bordernya deh, biar enak kelihatan. Border 1 pixel, kemudian solid, garisnya solid, warnanya merah. Oke, kelihatan kan di sini. Nah, ini adalah sebuah blok elemen paragraf yang tingginya 200 pixel. Ini tingginya tetap. Kita bisa ubah misalnya 50 pixel aja tingginya. Bisa. Nah, 50 pixel. Cuman ya karena isinya panjang kontennya ya, konten paragrafnya panjang sehingga kelihatan dia overlap di sini, agak overlap. Jadi kita harus tentukan sesuai kebutuhan. Height-nya misalnya saya tambahin 80 pixel deh. Pas nggak? Oke, sip, kelihatannya cukup bagus. Ya sesuai kebutuhan ya. Mau mepet-mepet sedikit nggak apa-apa, misalnya 70 gitu. 770. Nah, oke, agak cakep. Oke, itu height-nya alias tingginya. Kita bisa tentukan lebarnya berapa. Lebarnya menggunakan kata kunci width. Width. Nah, kemudian kita masukkan mau persen atau pixel. Kalau pixel misalnya lebarnya 400 pixel. Nah, seperti ini. Cuman ya overlap juga. Lihat, tulisannya jadi ke bawah, nutupin yang judul kedua ya. Makanya kita harus hati-hati tentukan. Width-nya 400 pixel. Ya, tetap ukurannya segitu-segitu aja, nggak kurang, nggak lebih gitu. Oke, ini ukurannya tetap ya. Kita bisa tentukan juga batas bawah dan batas atas. Artinya batas ukuran bawah dan batas ukuran atasnya. Kalau batas ukuran bawah, kita gunakan kata kunci minimum, min. Min. Nah, ini min height atau min width. Minimum width. Kalau minimum width ya
Misalnya ini 70 pixel. Min width ya, minimum width lebar 70 pixel. Misalnya minimum height tadi ya, height, sorry salah. Height, nah minimum height 70 pixel. Ya, seperti ini hasilnya. Minimum height. Beda dengan height biasa. Kalau height biasa seperti ini. Nah, ini tetap ukurannya. Kalau minimum height dia akan mengikuti. Nah, minimum height dia akan mengikuti seperti ini. Jadi naik. Jadi ukurannya dari yang tingginya ini jadi lebih panjang, mengikuti isi panjang kontennya. Karena kontennya panjang maka dia akan mengikuti. Cuman dia punya batas minimum. Minimum 70 pixel. Sehingga kalau misalnya kontennya cuman sedikit, misalnya ini saya hapus ya, misalnya ya. Nah, ini sini saya hapus. Nah, dia height-nya, nah nih, height-nya jadi 70 aja. Ini batas minimum. Jadi dia nggak akan mengikuti, jadi minimumnya ini nggak akan mengikuti isi dari konten. Kalau kontennya panjang ya dia akan mengikuti gitu. Coba saya balikin lagi misalnya di sini ya. Nah, dia akan mengikuti gitu. Ini batas minimum dan ini namanya batas minimum. Gampang ya? Gampang dong. Oke, terus selain minimum height, kita bisa tentukan minimum width-nya. Sama aja sama minimum height, cuma bedanya ini lebar minimum. Kita tambahin aja keyword di sini minimum width. Nah, jadi panjang lebarnya. Nah, ini jadi lebar nih. Minimum width-nya ini 400. Kita bisa set, kita turunin misalnya 200 deh. Minimum width 200 pixel. Nah, kalau minimum width-nya 200 pixel, dia ya sama kayak width tadi, sama kayak height ya. Dia akan mengikuti. Kalau misalnya kita hapus nih di sini kayak tadi, nah hapus di sini sampai sini. Nah ini width-nya ya tetap aja segini-segini juga gitu. Kalaupun isinya ada yang panjang ya dia akan mengikuti gitu. Gampang ya? Gampang dong. Ini mudah buat dipahami. Oke, selain batas minimum kita bisa tentukan batas maksimum. Ya ini kebalikannya aja sih, maksimum, ini maksimum juga. Nah, kalau maksimum ya, kalau misalnya kayak gini lah, maksimum width ya, maksimum lebarnya cuman 200 pixel, maksimumnya 200 pixel ya artinya dia nggak akan lebih dari 200. Mau panjang berapapun kontennya ya segitu, segitu aja. Makanya misalnya width-nya kalau mau ya tambahin misalnya 400 gitu. Nah, 400 masih kurang. Oh ya udah tambahin 700. 700 masih kurang, tambahin 800. Kurang lagi 900 misalnya. Oke, sip, bungkus. Ya, ya ini untuk menentukan ya dimensi ya, menentukan dimensi ya. Kita harus cermat dalam menentukan dimensi karena ini berhubungan dengan penampilan. Kalau penampilannya bagus kan ya enak dilihat gitu. Paham ya? Ini maximum width ya, sama kayak maximum height-nya juga bisa kita tentukan. Misalnya maksimumnya 70 ya, maksimumnya 70 gitu. Sehingga kalau misalnya isinya ada lebih ya, misalnya saya tambahin di sini. Saya tambahin sini, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Nah, dia akan ngikutin gitu. Maximum width-nya, maximum height-nya 70 pixel. Nah, sehingga kalau jalanin ya kayak begini. Ini lupa di save. Ya, jadinya kayak begini. Dia apa tuh? Karena maximum height-nya itu cuma 70 pixel, maka kalau kontennya panjang ya dia akan overlap seperti ini. Karena ya maksimumnya cuma di set ke 70 pixel. Kalau mau harus lebih panjang misalnya 100 kurang ya 120 dah. Nah, cukup lah atau 130 biar cakapan dikit.
Oke, sip ya kayaknya. Oke. Ya, inilah caranya untuk mengubah dimensi pada sebuah elemen, khususnya paragraf. Kita bisa tentukan kok, nggak cuma di paragraf aja. Kita bisa tentukan dimensi pada elemen lain, seperti div, gitu contohnya. Ya gampang, tinggal taruh, tinggal pindahin aja di sini. Nah, kelasnya klik cut, kemudian di sini di paste. Sehingga dia, nah ini yang namanya dimensinya, karena ini yang namanya dimensinya dipindah, kelas dimensinya dipindahkan ke div, dan sedangkan div-nya ini, nah ini, sedangkan si div-nya ini mencakup keseluruhan dari isi, maka ya dia dimensinya adalah dimensi dari keseluruhan ini. Nah gitu. Ya seperti ini. Ya ini saya Nah, ini kan saya tentukan maksimum width dan height-nya ini di sini ya dapatnya segini. Cuman kalau mau lebih ya dilebihin. Kalau diubah nilainya kalau mau lebih misalnya 500 gitu height-nya. Nah, kayak gini. Maksimum 500 atau di sini width-nya cukup lah 900 pixel. Ya, ini kita bisa tentukan sesuai kebutuhan ya. Biasanya kan kalau mendesain itu nggak cuman buat tampilan di komputer, kita bisa tampilan di tablet, tampilan di mobile phone gitu ya, seperti di iPhone atau Android gitu. Kan zaman sekarang akses internet tuh bisa dari mana aja, nggak cuma di komputer seperti desktop atau laptop, tapi juga di tablet, bahkan di gadget seperti smartphone gitu. Ya, itu urusan tampilan ya. Yang tampilan itu memang penting juga sih supaya enak dilihat. Jadi intinya yang namanya dimensi ini bisa diubah-ubah propertinya. Bukan ya propertinya dari elemen-elemen dari blok-blok elemen yang ada di HTML. Nggak cuma di paragraf, tapi bisa juga di division atau bahkan juga di apa ya, gambar juga bisa. Udah pernah kita bahas kan, mengubah dimensi gambar ya, ya seperti itu, ya seperti inilah caranya gitu. Ada height-nya berapa, width-nya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu bisa kita tentukan. Sama seperti menentukan gambar. Oke, kalau paham ya? Kalau Anda sudah paham, berarti silakan Anda coding sendiri, Anda coba-coba supaya bisa lebih paham. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas yang namanya menentukan dimensi di CSS, yakni kita menentukan dimensi pada blok elemen tertentu. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.